Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Strongest Gamer episode yang keempat. Di episode sebelumnya, Lin Xiang bersama Dongyan berhasil mengalahkan Barjo dan membentuk aliansi dengan Chen Li. Di sana mereka juga berpapasan dengan kelompok misterius yang cukup berbahaya. Terus di episode kali ini, Lin Xiang dan Dongyan akan terlibat pertarungan sengit dengan kelompok misterius tersebut. Gimana keseruan episode kali ini? Tanpa basa-basi lagi, ayo pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, kelompok misterius yang membantai Barjo datang ke kantornya Chen Li. Dalam rangka apa mereka kemari masih belum diketahui. Singkat waktu, Lin Xiang dan Dongyan berpapasan dengan mereka bertiga. Sontak Dongyan langsung terkejut. Sebenarnya Dongyan tahu siapa mereka bertiga ini. Di dalam lift, Lin Xiang bertanya ke Dongyan kenapa tiba-tiba ketakutan seperti ini. Sambil ketakutan, Dongyan mengatakan The Matchmaker. Dirinya sangat ketakutan membayangkan keluarga Chen berafiliasi dengan mereka. Sambil panik, Dongyan bilang ke Lin Xiang bahwa mereka dulu itu adalah kaki tangan Su Chan, manajer di perusahaan yang diceritakan Dongyan di episode sebelumnya. Waktu melarikan diri dulu, Dongyan hampir mokat di tangan mereka. Lin Xiang yang posisinya saat itu nggak tahu apa-apa, cuman kebingungan siapa itu Su Chan dan kelompok seperti apa The Matchmaker tersebut. Dongyan pun baru sadar kalau belum cerita sepenuhnya kepada Lin Xiang. Kemudian dia menjelaskan jika Su Chan itu adalah manajer yang sudah berniat menjualnya ke bos besar. Dan ketiga orang yang berpapasan dengan mereka di lift tadi adalah The Matchmaker, bawahan Su Chan yang beranggotakan 3 orang yang berbahaya. Mereka adalah Leo, Kanina, dan Tuan Du. Sontak Lin Xiang langsung menyuruh Dongyan kembali ke hotel duluan. Sisanya akan dibicarakan nanti. Lin Xiang pun mendorong Dongyan keluar lift. Dia langsung memperingatkan Lin Xiang untuk jangan bertindak gegabah. Lin Xiang pun langsung kembali ke lantai atas. Dia akan menggali informasi tentang kelompok misterius yang bernama The Matchmaker ini. Ketika lift hampir sampai di lantai ruangan Chen Li, Lin Xiang mengingatkan Dongyan untuk kembali ke hotel duluan dan jangan menyusulnya. Dongyan paham, tapi yang masih membuatnya bingung itu apa yang mau direncanain sama Lin Xiang. Lin Xiang nggak bisa cerita sekarang. Dia akan menceritakan semuanya setelah nanti kembali ke hotel. Lalu Dongyan meminta Guli untuk membantu Lin Xiang supaya tidak terlacak sama CCTV yang ada di gedung perusahaan Chen Li. Guli pun langsung terbang tinggi ke atas gedung perusahaan Chen Li. Guli mampu ngehack sistem keamanan CCTV karena penjaga yang ada di sana lagi turu. Lin Xiang pun bisa menyusup ke sana tanpa perlu ketahuan sama petugas keamanan. Di ruangannya, The Matchmaker sudah bertemu dengan Chen Li. Leo merasa diremehkan sama keluarga Chen karena mengutus anak termuda untuk urusan bisnis dengan mereka. Chen Li pun membalas jika organisasi B juga mengirim orang yang gak kompeten dalam bisnis kali ini. Kau sudah bosan hidup kah, bocah sombong? Tegas Leo. Tuan Du pun menenangkan Leo. Mereka kesini bukan untuk ribut, melainkan untuk urusan bisnis yang penting. Chen Li pun bilang jika Leo seharusnya meniru sikap baik dari Tuan Du. Namun dengan aura kegelapan, Tuan Du menegaskan jika dirinya akan merekomendasikan keluarga Chen ke Su Chan dengan 3 wilayah sebagai imbalannya. Lalu Tuan Du menyuruh Chen Li untuk menghubungi ayahnya.
Namun ayah Chen Li sudah memberikan wewenang penuh atas bisnis ini padanya. Dan oleh karena itu, Chen Li hanya bisa memberikan 2 wilayah kepada mereka. Tapi The Matchmaker kemari bukan untuk negosiasi. Tuan Du pun berbalik dan berjalan ke arah pintu keluar. Sebelum keluar, mereka bertiga melihat ke arah Chen Li untuk memberinya kesempatan terakhir. Chen Li pun bersedia memberikan 3 wilayah ke mereka, asalkan bisa berbicara dengan Su Chan sekarang juga. Sekali lagi, Tuan Du menegaskan bahwa mereka kemari tidak untuk negosiasi. Sebelum pergi, Tuan Du bilang bahwa pemimpin keluarga Chen terlalu menaruh harapan yang tinggi ke Chen Li. Dia memberi saran ke Chen Li untuk tidak berlebihan. Setelah pergi dari sini, Tuan Du akan menghubunginya lagi. Mereka bertiga pun berjalan santai di koridor gedung. Lalu Kanina seperti menyadari jika ada seseorang yang sedang sembunyi. Namun dia pergi begitu saja karena mengira itu cuma perasaannya. Singkat waktu, The Matchmaker pun masuk ke dalam lift dan meninggalkan gedung perusahaan Chen. Lin Xiang gak ketahuan sama Kanina karena saat The Matchmaker lewat, dirinya tahan nafas. Dia gak nyangka jika cewek bermasker itu punya indera yang tajam. Untung saja dirinya masih selamat. Sekarang waktunya menemui Chen Li. Lin Xiang pun membuka pintu dengan keras, seperti ingin menginterogasi Chen Li ada urusan apa dirinya terlibat bisnis dengan kelompok berbahaya seperti The Matchmaker. Singkat waktu, maghrib pun tiba. Lin Xiang kembali ke hotel seperti orang yang benar-benar kelelahan. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa baru kembali maghrib begini?" ujar Dong Yan. Terus Dong Yan langsung bertanya apa yang sudah terjadi setelah dia disuruh kembali pulang ke hotel duluan. Lin Xiang pun memegang Dong Yan dengan erat. Lalu dengan penuh senyuman, dia mengatakan kalau mereka akan mengalahkan Su Chan. "Hah? Mengalahkan Su Chan? Yang benar, dia itu bekerja untuk organisasi Belo," teriak Dong Yan. Dengan penuh percaya diri, Lin Xiang mengiyakannya. Lin Xiang mulai membuka sistem dan mengajak Dong Yan berdiskusi. Saat ini Lin Xiang sudah mengetahui posisi Su Chan. Dia mendapatkan informasi ini dari Chen Li Guo. Saat ini Su Chan berada di zona teluk area pelabuhan yang ada di kota tua. Sebelumnya, Lin Xiang sudah membuat kesepakatan dengan Chen Li. Chen Li akan memberikan semua informasi tentang Su Chan. Sebagai gantinya, mereka berdua akan membantu Chen Li mendapatkan 3 wilayahnya Su Chan. Tapi sebelum mencapai wilayah Su Chan, mereka harus membantu Chen Li untuk memperluas wilayahnya dengan mengambil alih bangunan penghasil Netcoin yang ada di perbatasan. Di posisi Dong Yan, dia merasa agak familiar dengan wilayah yang ditunjuk sama Lin Xiang. Dong Yan langsung memanggil Guli. Dia menyuruh Guli untuk memperlihatkan medan zona tepi laut. Nggak pakai lama, Guli langsung menampilkan medan zona tepi laut yang Dong Yan maksud. Pantas saja Dong Yan merasa familiar dengan wilayah ini. Soalnya dia dulu pernah melakukan pemotretan di tempat tersebut. "Hah? Pemotretan?" ujar Lin Xiang sambil membayangkan Dong Yan memakai bikini anak-anak. "Aku tidak memakai bikini anak-anak ya," tegas Dong Yan yang langsung tahu isi kepala Lin Xiang. Sontak Lin Xiang langsung panik sendiri. Dan dia langsung mengajak Dong Yan fokus kembali ke inti permasalahan. Intinya, Dong Yan sudah tahu persis tentang medan perang yang ada di sana. Dong Yan tidak akan pernah lupa dengan medan perang di sana. Dengan begitu, mereka berdua bisa membantu Chen Li Guo mendapatkan wilayah zona tepi laut. Dan itu akan memungkinkan baginya untuk menguasai wilayah pelabuhan. Kemudian mereka bisa ke tempat seberang dengan lebih cepat dan lebih dekat dengan zona teluk. Yang jadi masalahnya sekarang adalah wilayah milik mereka berdua tidak dekat dengan target. Jadi sekarang Lin Xiang dan Dong Yan belum bisa melakukan serangan. Tak lama kemudian,
HP Lin Xiang berbunyi. Chen Li Guo mengajak Lin Xiang untuk memulai rencana mereka sekarang. Mulai minggu depan, Chen Li akan membantu Lin Xiang untuk mendapatkan 4 wilayah di sebelah zona tepi laut. Setelah itu terserah Lin Xiang mau bergerak kemana. Lin Xiang pun setuju dan akan memulai serangan besok pagi. Yang perlu mereka ingat, mereka tidak boleh buru-buru. Mereka harus merencanakan detailnya sebelum masuk ke pertempuran. Lalu diam-diam ada yang mengawasi Chen Li lewat CCTV. Chen Yao yang melihat Chen Li mulai melakukan serangan merasa bangga kepada adiknya itu. Lalu dia mematikan layar laptopnya dan berjalan ke kamar atas. Di kamar atas, Chen Yao menemui ayah mereka yang bernama Chen Ping. Chen Yao melapor ke ayahnya bahwa Chen Li sudah melakukan pergerakan. Chen Ping yang lagi sebat pun akhirnya lega mendengar kabar tersebut. Dia sudah menunggu momen Chen Li melakukan gerakan besar untuk keluarga mereka. Dan semua itu dipicu oleh seorang pemuda yang bernama Lin Xiang. Di pagi hari yang cerah ini, Lin Xiang bersama Dong Yan dan Chen Li mulai melakukan serangan besar-besaran untuk merebut sektor bangunan penghasil Netcoin sampai ke zona teluk di mana Su Chan berada. Kombo pasukan Legion Chen Li dengan pasukan pemanah Dong Yan sangatlah powerful. Dong Yan juga menghujani musuh dengan skill ultimate Arrow Shower Absolute. Chen Li juga mengaktifkan skill Advancing Bugle untuk meningkatkan kekuatan pasukan Legion miliknya. Di sisi Lin Xiang, dirinya sedang berhadapan dengan Lord musuh yang bertarung sendirian. Samsudin memohon ampun supaya jangan dihabisi. Dia ikut perang cuman mau nyari duit buat ngelunasi semua utang-utangnya. Lin Xiang pun bilang jika banyak orang seperti Samsudin yang mempertaruhkan hidupnya di perang overbreed. Dia juga nggak bakal main perang overbreed kalau nggak kelilit utang. Sebagai orang yang sama-sama kelilit utang, Samsudin pun menantang Lin Xiang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan sering Lin Xiang langsung menebas Samsudin dengan skill Hunting Edge. Kemudian menanamkan Bloodseed padanya. Setelah itu mengaktifkan Bloodseed Detonate untuk mengakhiri Samsudin. Setelah Samsudin terlockout, Lin Xiang agak merasa bersalah karena motivasinya memainkan game perang overbreed sama seperti Samsudin. Dengan ini Lin Xiang secara resmi menjadi pemilik sektor tersebut. Setelah itu Lin Xiang dan Dong Yan kembali ke dunia nyata. Hanya dalam beberapa hari, Lin Xiang yang dibantu Chen Li mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Dirinya hanya tinggal mengambil satu wilayah lagi untuk mencapai zona tepi laut. Kemudian panel berpindah ke sudut lain kota tua. Di sebuah bangunan terbengkalai, The Matchmaker sedang berdiskusi membahas sesuatu. Leo nggak nyangka kalau player yang bernama Lin Xiang ini mampu mendapatkan 3 wilayah dalam waktu yang singkat. Kanina mengakui jika Lin Xiang memang punya skill. Soalnya jarang ada player baru yang bisa terus menang dan tidak pernah kalah sampai sejauh ini. Mendengar kata tidak pernah kalah, Leo jadi penasaran dan ingin melawan Lin Xiang. Akan tetapi Tuan Du mengingatkan bahwa tujuan mereka ke kota tua ini bukanlah untuk bertarung, melainkan untuk berbisnis. Jadi jangan terlalu terbawa suasana. Dasar otak-otot goblok, ejek Kanina. Ngajakin ribut jing, tantang Leo. Kanina yang merasa tertantang langsung masuk ke mode serius sambil ngeluarin pedangnya. Berhenti woi, tegas Tuan Du. Mereka berdua langsung menghentikan pertikaian tersebut. Di kota tua ada 11 sektor. Untuk amannya mereka harus mengamankan 6 sektor meskipun harus mengakibatkan banyak korban sekaligus. Tuan Du menyuruh Kanina dan Leo untuk bergerak menangkap Lin Xiang dan lihat apakah Lin Xiang ini mau bergabung dengan mereka atau tidak. Kanina dan Leo pun siap menjalankan perintah. Kemudian panel berpindah ke pusat kota.
Kanina sedang berjalan mencari keberadaan Lin Xiang. Namun tiba-tiba terlihat Dongyan yang sedang jalan-jalan juga di tempat tersebut. Karena penampilan Kanina yang sangat mencolok, Dongyan pun menyadarinya. Di sisi Kanina, dia juga menyadari Dongyan karena sebelumnya dia pernah melihat Dongyan di gedung perusahaan Chen. Tidak disangka Dongyan berpapasan dengan anggota The Matchmaker. Dia harus memberitahu Lin Xiang bahwa The Matchmaker mulai berkeliaran di pusat kota. Nggak pakai lama, Kanina langsung mencengkram lengan Dongyan. Sontak Dongyan pun langsung panik. Dia menarik lengannya dan memaki Kanina di keramaian. Melihat tanggapan seperti itu, Kanina semakin yakin jika Dongyan ini punya hubungan sama Lin Xiang. Sepertinya kau juga seorang player ya, ujar Kanina. Karena Dongyan seorang player, maka urusan ini akan menjadi lebih mudah. Dia menantang Dongyan perang overbreed. Dongyan pun menjelaskan jika mereka saat ini lagi berada di tengah jalan, bukan dalam kondisi yang siap perang. Tapi Kanina bodoh amat dengan itu dan melancarkan serangan ke arah Dongyan. Bacot, ayo kita mulai, tantang Kanina. Mereka berdua pun login ke dalam dunia perang overbreed medan padang pasir. Dongyan di sini masih menggunakan hero marksman favoritnya. Dongyan juga cukup terkejut melihat lawannya menggunakan hero level 2. Hero yang digunakan Kanina adalah Enslavement Queen dari faksi monster. Kanina langsung mengeluarkan cambuk dan mengaktifkan skill 1. Skill Hound Slave pun dia aktifkan. 3 ekor Hound langsung menyerang Dongyan dengan brutal. Gara-gara para Hound ini, Dongyan jadi nggak bisa lihat posisi Kanina. Kanina memerintahkan para Houndnya untuk menghabisi Dongyan tanpa ampun. Hound yang haus darah ini langsung berlari ke arah Dongyan. Tentu saja Dongyan tidak tinggal diam. Dirinya langsung memerintahkan pasukan pemanah untuk menyerang Houndnya Kanina, sementara dia melarikan diri menjauh dari tempat tersebut. Jika yang Dongyan lakukan cuman segini, peperangan ini akan menjadi sangat membosankan. Kemudian Dongyan menoleh ke arah Kanina. Melihat Kanina meremehkannya, dia langsung menembakkan skill Shadow Flash Arrow ke arah Kanina. Maksud, serangan remeh seperti itu jelas mampu dihindari Kanina dengan sangat mudah. Di saat yang bersamaan, pasukan pemanah Dongyan sudah dibantai habis sama Houndnya Kanina. Bukan menyuruh Dongyan untuk menyerah, Kanina justru menyuruh Dongyan segera lari, karena perburuannya akan segera dimulai. Sekuat tenaga, Dongyan lari sembunyi di area bebatuan. Dongyan harus segera mencari cara keluar dari peperangan ini. Mustahil dia bisa menang melawan Lord level 2 tanpa bantuan Lin Xiang. Dongyan pun langsung menyuruh Guli mencari Lin Xiang. Dengan cepat, Guli langsung menuruti perintah Dongyan dan mencari Lin Xiang secepat mungkin. Setelah itu, Dongyan sembunyi di balik sebuah batu besar. Sementara Kanina sedang mencari Dongyan bersama dengan Hound dan pasukannya. Lalu Kanina menyuruh pasukan koboldnya untuk berpencar dan menyisir area bebatuan yang ada di sini. Melihat pasukan musuh mulai berpencar, Dongyan pun tidak menyanyiakan kesempatan ini. Mak das. 2 ekor kobold berhasil dia kalahkan. Lalu 3 ekor kobold juga berhasil Dongyan kalahkan dengan serangan dari udara. Dan tawas, kobold terakhir pun juga berhasil dia kalahkan. Yang tersisa sekarang tinggal si Jalang itu beserta para Houndnya. Mengetahui semua pasukan koboldnya sudah dikalahkan, Kanina tetap berusaha tenang. Terlihat juga 2 Hound miliknya yang sudah tidak sabar untuk menggigit Dongyan. Apa aku terlalu meremehkannya? Batin Kanina. Tak lama setelah itu, skill Ultimate Arrow Shower Absolute langsung menghujani Kanina. Namun refleks Kanina dan para Houndnya ini sangat bagus sehingga mampu menghindari skill ultinya Dongyan. Gak pakai lama,
Kanina langsung mengaktifkan skill Fearless Slavery ke Parahonnya. Skill ini memberikan efek buff peningkatan kekuatan serangan pada Parahonnya. Saat Dongyan mulai panik, dia sedikit ceroboh. Dirinya langsung tertangkap sama skill trap Kanina. Skill ini bernama Enslavement Forbidden Curse, yang efeknya mampu mengunci pergerakan lawan. Hero level 2 yang digunakan sama Kanina itu memiliki 4 skill. Menghadapi hero level 2 dengan hero level 1 jelas sangat sulit. Dan juga kenapa sampai sekarang Lin Xiang tidak kunjung datang. Sekarang nyawa Dongyan udah berada di ujung tanduk. Jika skill Ravager Persing ini sampai mengenai Dongyan, tamatlah sudah riwayatnya. Tapi sebelum itu terjadi, ada serangga detektor milik Lin Xiang yang datang. Dan seperti inilah stat milik Kanina. Bejir, stat apaan tuh? Barjo yang level 2 aja kagak sekuat ini. Dan apa pula 4 skill itu? Nge-cheat sekali orang ini. Umpat Lin Xiang. Saat ini Lin Xiang membawa support weapon katana. Semoga senjata ini bisa mengurangi jarak kekuatan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, serangga detektor Lin Xiang langsung dilahap sama Hounya Kanina. Melihat adanya serangga detektor, artinya rekan Dongyan sudah datang. Dan benar saja, Lin Xiang lari secepat mungkin ke arah Kanina. Begitu mendekat, Lin Xiang langsung mengeluarkan skill pedang Itoryu. Dan sering. Skill tersebut berhasil mengenai Kanina dan membuatnya terhempas mundur. Tapi karena HP Kanina tebal sampai 2000 lebih, damage Lin Xiang cuma berasa geli-geli doang. Kemudian Lin Xiang merasakan jika ada Hon Kanina yang mendekat. Sangsing, Lin Xiang langsung membantai mereka dengan skill Hunting Edge. Lalu Kanina memuji pergerakan bagus Lin Xiang. Jarang ada seorang pemula yang sehebat ini. Di sisi Lin Xiang, dia langsung membebaskan Dongyan dari skillnya Kanina. Lin Xiang meminta Dongyan pergi dari sini. Dia sendiri yang akan menghadapi Kanina. Dirimu cuma menggunakan hero level 0. Bagaimana mungkin mengalahkan hero level 2? Ujar Dongyan. Lin Xiang tidak datang tanpa persiapan. Katana yang dia bawa ini adalah support weapon yang kuat dan mahal. Selain itu, Dongyan pernah bilang kalau semua hero itu OP tergantung pilotnya. Untuk sekarang, Dongyan percayakan saja semuanya ke Lin Xiang. Dongyan pun memutuskan percaya sama Lin Xiang. Dia juga memperingati Lin Xiang bahwa Kanina adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Setelah Dongyan pergi, Lin Xiang akan B1 adu mekanik sama Kanina. Sekarang hanya ada kita berdua. Ayo mulai, tantang Lin Xiang. Kanina langsung mensummon Hounya lagi. Dia juga langsung mengaktifkan skill Fearless Slavery untuk memberikan buff kepada para Hounya. Para Houn ini langsung diperintahkan untuk menangkap Lin Xiang. Timing serangan ini juga sangat pas karena cooldown skill Enslavement Forbidden Curse juga sudah berakhir. Pergerakan Lin Xiang pun langsung terkunci. Para Houn langsung menggigit Lin Xiang dengan brutal. Karena efek skill Enslavement Forbidden Curse, Lin Xiang cuma bisa pasrah digigit Houn tanpa bisa melakukan perlawanan hingga efek skill tersebut habis. Dan tak lama kemudian, efek skill Enslavement Forbidden Curse Kanina pun berakhir. Lin Xiang langsung ngamuk. Sangsing, para Houn itu langsung dibantai habis sama Lin Xiang. Di sisi Kanina, dia merasa jika Lin Xiang memiliki resistensi debuff yang cukup tinggi. Karena resistensi yang tinggi tersebut, efek durasi skill Enslavement Forbidden Curse Kanina sedikit berkurang ke Lin Xiang. Kali ini giliran Lin Xiang yang akan menghabisi Kanina. Skill Itoryu pun Lin Xiang aktifkan kembali. Namun Kanina tetap tenang. Dan jelep, tiba-tiba ada yang menusuk tubuh Lin Xiang. Lin Xiang pun langsung jadi donat.
Serangan di titik vital seperti itu sudah pasti kritikal. Lin Xiang cukup terkejut dengan serangan tak terduga tersebut. Dasar naif, aku tidak pernah bilang kalau bertarung sendirian, dasar goblok, ujar Kanina. Yang tadi menyerang Lin Xiang ternyata Leo. Dia datang karena sudah mengkonfirmasi kedatangan Lin Xiang kemari. Kenapa kau lama sekali melawan 2 orang level 1? Bentak Leo. Namun Kanina nggak memberikan jawaban sehingga membuat Leo agak kesal. Leo sebenarnya nggak masalah juga, soalnya dia jadi kebagian jatah buat ngalahin musuh juga. Lin Xiang pun semakin panik. Melawan 2 hero level 2 sekaligus adalah skenario terburuk yang dia pikirkan. Leo dan Kanina pun langsung melesat sekuat tenaga ke arah Lin Xiang. Leo mengaktifkan skill military prowess. Posisi Lin Xiang benar-benar sangat tidak diuntungkan. Ditambah lagi skill yang dia miliki itu single target. Jadi semakin sulit mau menargetkan yang mana dulu. Dawas. Lin Xiang pun langsung terhempas karena terlalu banyak mikir mau nyerang yang mana. Tapi percuma juga. Apapun yang Lin Xiang lakukan tidak mengubah fakta kalau dirinya kalah level. Jadi ini kekuatan hero level 2. Melawannya dengan hero level 0 adalah kebodohan. Aku sama sekali tidak punya kesempatan, batin Lin Xiang. Katanya pemuda yang belum pernah kalah, ternyata skillnya cuma segini. Ekspektasiku padamu ternyata terlalu tinggi, dek, ujar Leo dengan sombong. Kanina pun pamit pergi dulu. Sisanya ia serahkan ke Leo. Siap, hati-hati di jalan, balas Leo. Sekarang waktunya penghabisan. Leo mengarahkan tombak perangnya tepat ke mata Lin Xiang. Dan jelep, Lin Xiang pun langsung game over. Karena kalah, Lin Xiang kehilangan hak atas sektor tersebut. Dengan ini, wilayah yang sudah Lin Xiang ambil alih dengan susah payah berhasil direbut oleh kelompok The Matchmaker. Kemudian panel berpindah ke Hotel The Clash, tepatnya kamar Lin Xiang. Saat terbangun, Lin Xiang merasa mual. Perasaan mokat di dalam game perang Overbreed sangatlah nyata. Game ini memang didesain seperti itu. Lalu Dongyan berteriak memanggil Lin Xiang dari luar karena khawatir Lin Xiang kenapa-napa. Dia pun masuk dan menanyakan hasil pertarungannya. Namun Lin Xiang tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Kekalahan pertama ini memberikan pukulan telak padanya. Sambil membuka jendela sistem, Lin Xiang bilang bahwa dirinya sudah kalah. Wilayah yang mereka ambil alih dengan susah payah jatuh ke tangan musuh. Ekspektasiku padamu ternyata terlalu tinggi, dek. Kata-kata Leo barusan benar-benar membuat Lin Xiang kena mental. Dongyan merasa jika semua ini terjadi gara-gara dirinya. Kemudian Dongyan berjalan mendekat ke arah Lin Xiang. Dia minta maaf karena jadi beban ketika menghadapi lawan yang kuat. Kekalahan ini menjadi pukulan terberat buat mereka berdua. Dan tak lama setelah itu ada panggilan masuk. Ternyata yang menelpon Lin Xiang adalah Chen Li Guo. Kulihat wilayah kita berkurang. Apa yang sudah terjadi? Tanya Chen Li. Lin Xiang menjelaskan bahwa The Matchmaker melakukan serangan dan dirinya kalah telak dari mereka. Mampus, rasain. Sekarang kau tahu kan bagaimana perasaannya kalah? Ujar Chen Li. Lalu Chen Li menjelaskan jika kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Selama mereka masih memiliki wilayah, maka selalu ada kesempatan untuk melakukan comeback. Dan kali ini Chen Li tidak akan tinggal diam dan menonton. Dia akan mengirim bantuan ekstra untuk membantu Lin Xiang. Singkat waktu,
bala bantuan yang Chen Li kirim pun datang. Yap, siapa lagi kalau bukan Mommy Hedon yang bernama Vincent. Dia langsung masuk ke dalam hotel dan mencari Lin Xiang. Lin Xiang yang ada di kamarnya langsung mendapatkan notifikasi. Resepsionis hotel mengabari Lin Xiang bahwa ada wanita yang ingin bertemu dengan Lin Xiang sekarang. Katanya urusan yang sangat penting. Lin Xiang menyuruh resepsionis untuk membiarkan Vincent datang ke kamarnya. Sesuai arahan resepsionis, Vincent langsung OTW ke kamar Lin Xiang sambil tebar pesona. Akhirnya mereka berdua pun bertemu. Vincent sudah mengetahui kondisi Lin Xiang dari Chen Li. Dan gak disangka Lin Xiang beneran kena mental. Kekalahan sebelumnya benar-benar memberikan pukulan kuat buat Lin Xiang. Jadi kau bantuan ekstra yang dibilang Chen Li? Tanya Lin Xiang memastikan. Vincent ini orangnya nggak suka basa-basi. Hal itu sudah sangat jelas. Kemudian Vincent menunjukkan sebuah data ke Lin Xiang. Bukankah ini? Ujar Lin Xiang. Bukankah itu terlalu berlebihan, Mami? Teriak Dong Yan. Panggil aku Onesan. Awas kau panggil aku Mommy. Paham? Balasnya. Menurut informasi dari data tersebut, seluruh distribusi wilayah di sisi timur kota merupakan sektor kosong. Data ini merupakan data rahasia, dan Chen Li menghabiskan banyak anggaran hanya untuk mendapatkannya. Hal ini membuktikan bahwa Chen Li menaruh ekspektasi dan kepercayaan yang tinggi kepada Lin Xiang. Di sisi timur kota, ternyata cukup banyak sektor yang kosong. Dan Lin Xiang mengucapkan terima kasih sama Vincent karena sudah membawakan data ini untuknya. Meskipun sektor di sana banyak yang kosong, tapi nyaris tidak ada bangunan Netcoin. Kebanyakan orang tidak akan mau menghabiskan tenaganya untuk mengambil sektor tersebut. Namun bagi Lin Xiang, sektor-sektor tersebut sudah bagaikan seperti harta karun. Meskipun bagi kebanyakan orang sektor ini tidak berharga, tapi bagi kami ini sangat-sangat kami butuhkan, terang Lin Xiang. Vincent pun senang Lin Xiang paham betapa worth it-nya sektor tersebut. Di tempat itu cuma Dong Yan sendiri aja yang masih belum paham. Di dalam aturan sistem perang overbreed, ada peraturan yang membatasi wilayah yang boleh diserang. Wilayah yang boleh diserang itu adalah wilayah tetangga atau wilayah yang bersebelahan. Oleh karena itu, ekspansi hanya bisa dilakukan secara perlahan. Tapi dengan memiliki sektor di wilayah kosong ini, mereka bisa menyerang bangunan Netcoin yang terletak di sektor yang bersebelahan dengan sektor kosong di wilayah tersebut. Satu-satunya cara untuk melanjutkan rencana mereka adalah mendapatkan wilayah di sektor kosong ini, kemudian melakukan ekspansi ke tepi pantai melalui jalur yang lain. Tunggu dulu, kalau sektor kosong itu menguntungkan, kenapa sampai sekarang masih kosong dan tidak ada yang mau mengambil alih? Tanya Dong Yan. Vincent menjawab kalau semua itu dikarenakan letak posisinya. Dilihat dari persebaran wilayahnya, tidak ada yang terhubung dengan bangunan Netcoin secara langsung. Bagi kebanyakan player, tempat itu tinggi resiko dan minim keuntungan. Tapi Lin Xiang di sini didukung oleh Chen Li. Mereka bisa menjadikan wilayah itu sebagai pondasi awal untuk memulai kembali rencana mereka. Kemudian mereka berdua bisa menyerang wilayah-wilayah yang tidak terhubung dengan Hotel The Class atau wilayah mereka sebelumnya. Selain itu, sektor tersebut adalah sektor yang kosong. Kalah sekalipun tidak akan berdampak dengan produksi Netcoin mereka. Lalu Lin Xiang dan Vincent saling tatap-tatapan. Lin Xiang bersyukur Chen Li mengirim Vincent kemari. Vincent juga senang, soalnya Lin Xiang cepat paham. Jadi dia tidak perlu menjelaskan masalah ini panjang lebar. Lalu sebelum dia pergi,
Vincent berharap jika Lin Xiang bisa memaksimalkan informasi ini dan jangan mengecewakan serta membuang semua effort yang Chen Li Guo berikan kepada Lin Xiang. Setelah Vincent pulang, Lin Xiang langsung menghubungi Chen Li. "Bagaimana? Kau sudah bertemu Vincent?" tanya Chen Li. "Terima kasih kau sudah mengirimkan dia padaku," balas Lin Xiang. Chen Li juga menegaskan bahwa Vincent adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Sisanya Chen Li serahkan kepada Lin Xiang. "Makasih sobat, aku tidak akan mengecewakanmu," balas Lin Xiang. Setelah itu panggilan pun berakhir. Jujur saja, Dongyan sangat merasa iri sama Lin Xiang karena punya sahabat yang selalu bisa membantunya. Singkat waktu, malam hari pun tiba. Lin Xiang tidak bisa tidur dan terus menganalisis data dan informasi yang dia dapatkan dari Vincent. Setelah menyusun rencana, Lin Xiang pun semakin yakin kalau akan bisa epic comeback. Kemudian pagi hari pun tiba. Dongyan membangunkan Lin Xiang dan mengajaknya sarapan bareng. Lin Xiang langsung beranjak dari sofanya, lalu membuka pintu dan mengucapkan makasih ke Dongyan karena sudah membawakannya sarapan. "Lah, tumben udah bangun, biasanya juga digedor-gedor dulu," ujar Dongyan. Lin Xiang semalam hampir nggak tidur mikirin metode baru buat mereka berdua. Dongyan pun menatap Lin Xiang sambil kebingungan. "Emang apa yang membuatmu sampai nggak tidur?" tanya Dongyan. Lin Xiang langsung menepuk pundak Dongyan. Lin Xiang ingin menyerahkan segala sesuatunya ke Dongyan selagi dirinya pergi untuk sementara waktu. Sontak Dongyan langsung terkejut mendengar Lin Xiang akan menyerahkan semua hal padanya. Lin Xiang pergi untuk mengambil alih sektor kosong di sisi timur kota. Dan di saat yang sama, Lin Xiang juga akan belajar banyak mengenai perang overbreed. Jadi dia akan menyerahkan keamanan tempat ini ke Dongyan. "Nani?" Dongyan pun langsung menolaknya. Dia nggak bisa menerima tanggung jawab sebesar ini. Dirinya juga nggak cukup kuat untuk melawan player yang levelnya lebih tinggi. Tapi Lin Xiang akan memberikan semua need coin untuk membantu Dongyan mengupgrade akunnya. Semalam Lin Xiang juga sudah berdiskusi sama Chen Li. Jika Dongyan perlu bantuan, hubungi saja Chen Li. Chen Li sudah janji ke Lin Xiang kalau akan membantu Dongyan untuk mempertahankan wilayah mereka. "Terus berapa lama kamu pergi?" tanya Dongyan. Kalau ditanya seperti itu, Lin Xiang nggak bisa jawab dengan pasti. Pokoknya sebelum dirinya kembali, Lin Xiang akan memberikan semua need coin hasil produksi bangunan mereka untuk membantu Dongyan berkembang. Dirinya akan membawa secukupnya saja buat jaga-jaga. "Lalu gimana kalau kamu terlibat perang overbreed?" tanya Dongyan. Lin Xiang akan menghindarinya sebisa mungkin. Lagian tujuannya bukan untuk perang, tapi melakukan investigasi. "Investigasi apa?" Lin Xiang langsung membuka peta dunia. Di kota ini, skala perang overbreed masih sangat kecil. The Matchmaker, keluarga Chen, Exalted Lord, lalu sistem overbreed itu sendiri. Terus ada support sistem guli. Banyak hal tentang perang overbreed yang Lin Xiang belum ketahui. Sesuai kata Dongyan di awal episode, Lin Xiang ini cuma jago adu mekanik. Pengetahuan tentang perang overbreed masih nol besar. Dan untuk menambah wawasan dan pengetahuannya tentang perang overbreed, selama perjalanan mengambil alih sektor kosong yang ada di wilayah timur, Lin Xiang akan belajar sebanyak mungkin tentang perang overbreed dari berbagai sumber. Jadi Lin Xiang ingin Dongyan menjaga wilayah dan bangunan penghasil need coin yang sudah susah payah mereka dapatkan. Sambil mengaktifkan sistem transfer data, Lin Xiang berharap jika aliansi di antara mereka berdua semakin kuat dan bisa membawa mereka semakin sukses.
Data kepemilikan pun selesai ditransfer ke Dongyan. Di sisi Dongyan, dia akhirnya memutuskan percaya dengan Lin Xiang. Dia juga berjanji akan melindungi wilayah yang susah payah mereka dapatkan sekuat tenaga. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana kelanjutan petualangan mereka berdua? Kita akan lanjut lagi di episode terakhir. Jangan lupa juga tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.